Hmm. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok satu ingin mempresentasikan tentang tata cara penagihan pajak. Halo, sebelum kita menjelaskan tentang penagihan pajak, penting banget loh untuk kita sama-sama memahami penagihan pajak itu sebenarnya apa sih? Nah, simpelnya tuh gini teman-teman, penagihan pajak itu adalah sebuah serangkaian tindakan yang dilakukan untuk membuat penanggung pajak ini mau melunasi hutang-hutang pajaknya kepada negara. Dan tindakan ini tuh ternyata didasari oleh dua hukum. Yang pertama adalah pasal 18 sampai dengan 24 Undang-Undang tentang KUP dan juga Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2000 mengenai penagihan pajak dengan surat paksa. Kemudian kita juga akan memahami tentang apa sih dasar dari penagihan pajak. Yang pertama itu ada surat tagihan pajak. Yang kedua ada surat ketetapan pajak kurang bayar. Dan juga yang ketiga ada surat ketetapan pajak kurang bayar tambahan. Terus yang keempat juga ada SK pembetulan. Yang kelima ada SK keberatan. Dan yang keenam ada putusan banding. Serta yang ketujuh ada putusan peninjauan kembali yang menyebabkan jumlah yang masih harus dibayar bertambah. Selanjutnya, kita juga akan mempelajari sifat dari utang pajak. Utang pajak yang pertama ini sifatnya adalah dapat dipaksakan. Dan yang kedua dapat menunjuk orang lain untuk ikut membayarnya. Dan yang ketiga dapat ditagih seketika. Kemudian juga yang keempat mempunyai hak mendahului terhadap utang yang lain atau lebih utama pelunasannya daripada utang yang lainnya. Dan yang kelima dapat dilakukan pencegahan atau penyanderaan terhadap penanggung pajak. Kemudian setelah mempelajari sifat utang pajak dari sekian, saya akan melanjutkan menjelaskan mengenai tata cara penagihan pajak. Tata cara penagihan pajak itu dibagi menjadi 8. Yang pertama ada surat teguran, kedua ada surat paksa, ketiga ada penyitaan, keempat ada pelelangan, kelima ada hak mendahului, keenam ada penagihan seketika dan sekaligus, ketujuh ada pencegahan dan penyanderaan, kedelapan ada gugatan. Saya di sini saya akan menjelaskan detail tata cara penagihan pajak. Pertama itu penerbitan surat teguran. Penerbitan surat teguran ini diterbitkan untuk menegur atau memperingatkan wajib pajak untuk melunasi hutangnya. Surat teguran diterbitkan setelah 7 hari jatuh tempo surat ketetapan pajak. Ketika surat teguran sudah diberikan tapi tidak ada tanggapan, dan selanjutnya akan ada pengeluaran penerbitan surat paksa. Surat paksa diterbitkan setelah 21 hari sejak surat teguran diterbitkan. Surat paksa diterbitkan apabila 1. Penanggung pajak tidak melunasi utang pajak dan kepadanya telah diterbitkan surat teguran atau surat peringatan atau surat sejenisnya. Kedua, terhadap penanggung pajak telah dilaksanakan penagihan seketika dan sekaligus. Ketiga, penanggung pajak tidak memenuhi ketentuan sebagaimana tercantum dalam keputusan persetujuan angsuran atau penundaan pembayaran Saya akan pajak. melanjutkan penjelasan teman saya, Nisa Zuliana. Tata cara penagihan pajak. Yang pertama, penerbitan surat teguran. Surat teguran adalah surat yang diberikan kepada wajib pajak yang usia hutang pajaknya telah melewati waktu tempo. Yang kedua, penerbitan surat paksa. Jika wajib pajak tidak ada niat melunasi hutang, ketika surat teguran sudah diberikan dan sudah melaksanakan beberapa poin tetapi tidak juga dibayarkan, maka surat paksa akan turun. Surat ini diterbitkan 21 hari sejak surat teguran terbit. Yang ketiga, penyitaan. Penyitaan adalah suatu tindakan yang dilakukan oleh jurusita pajak untuk menguasai barang penanggung pajak sebagai jaminan untuk melunasi hutang pajak. Baik, saya akan melanjutkan membaca dari teman saya Juli. Selanjutnya ada pelelangan. Jadi pelelangan adalah barang yang disita, sudah dijual, dan akan dijadikan sebagai pelunasan utang pajak. Setelah itu ada hak mendahulu. Hak mendahulu adalah kewajiban untuk membayarkan perpajakan terlebih dahulu. Jadi misalnya dia ada utang yang lain nih, dia harus membayarkan utang pajaknya terlebih dahulu daripada utang yang lainnya. Penagihan seketika sekaligus adalah tindakan penagihan pajak yang dilaksanakan oleh jurusita pajak kepada penanggung pajak
tanpa menunggu jatuh tanggal tempo pembayaran yang meliputi seluruh utang pajak dari semua jenis pajak, masa pajak, dan tahun pajak. Pelaksanaan tersebut ditujukan untuk mencegah adanya utang pajak yang tidak dapat ditagih. Namun, pelaksanaannya tidak dapat dilakukan secara sewenang-wenang, melainkan harus memenuhi kondisi tertentu. Selanjutnya, pencegahan dan penyanderaan. Pencegahan tidak menghentikan atau mengakibatkan hapusnya utang pajak dan terhentinya pelaksanaan penagihan pajak. Karena menurut Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2000 Pasal 1 Sub 21, yang dimaksud dengan penyanderaan adalah pengengkangan sementara waktu kebebasan penanggung pajak dengan menempatkannya di tempat tertentu. Melanjutkan penjelasan Fajar. Upaya penyanderaan dilakukan apabila otoritas pajak atau fiskus melihat adanya itikat tidak baik dari wajib pajak dalam melunasi hutang pajaknya. Dalam praktik perpajakan, tak jarang wajib pajak mengabaikan kewajibannya, yakni melakukan pembayaran, pelaporan, pemungutan, atau pemotongan pajak. Gugatan adalah suatu upaya hukum terhadap pelaksanaan penagihan pajak dan kepemilikan barang sebagaimana diatur dalam undang-undang yang diajukan dalam jangka waktu 14 hari sejak surat paksa, surat perintah melaksanakan penyitaan atau pengumuman lelang yang dilaksanakan. Saya akan melanjutkan penjelasan dari Yulisman tentang penghapusan piutang pajak. Wajib pajak yang sudah tidak dapat ditemukan lagi atau sudah meninggal dunia dengan tidak meninggalkan warisan dan tidak memiliki ahli waris, maka pajak dapat dihapuskan. Wajib pajak yang tidak memiliki harta kekayaan sama sekali, maka pajak dapat dilakukan. Penagih pajak secara aktif telah dilaksanakan dengan penyampaian salinan surat paksa kepada wajib pajak melalui perda setempat. Wajib pajak tersebut sudah melakukan sesuai dengan prosedur, maka pajak dapat dilakukan. Hak untuk melakukan penagihan pajak sudah kadaluarsa dengan sebab-sebab yang lain ini sesuai dengan undang-undang tertentu. Saya akan melanjutkan penjelasan dari Eka. Nah, yang terakhir ini yang akan saya bahas adalah tata cara penghapusan piutang pajak yang diatur dalam KEP Min 625/PJ/2001. Yang pertama ini caranya setiap bulan ini wajib melakukan inventarisasi piutang-piutang pajak yang tidak dapat ditagih lagi. Nah, yang kedua, setiap akhir tahun takwim, Kepala KPP mengirim daftar usulan penghapusan piutang pajak paling lambat tanggal 10 Januari tahun takwim berikutnya. Kemudian, Dirjen Pajak membuat konsep keputusan Menteri Keuangan dan lampirannya kepada Menteri Keuangan. Nah, yang terakhir ini setelah itu Kepala KPP tersebut membuat petikan keputusan Menteri Keuangan tentang penghapusan piutang-piutang pajak yang ada di wilayah mereka. Sekian dari pembahasan terakhir saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.